Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Palembang, evaluasi pembelajaran, yang beranggotakan Diana Gulfi Fitriani, Lisa Eliska Gempita, dan Nona Sundari. Baiklah teman-teman, di video pembelajaran kali ini kami akan membahas tutorial menyusun kisi-kisi soal. Di dalam penyusunan kisi-kisi, kita harus mengetahui matrik format dari kisi-kisi, karena format tersebut berisi informasi mengenai materi yang akan diujikan. Kemudian, adapun fungsi dari kisi-kisi adalah sebagai panduan dalam penulisan soal maupun dalam perakitan sel. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa aja syarat dalam penulisan kisi-kisi? Yang pertama, kisi-kisi harus mewakili kurikulum yang sudah diberi komponen. Yang kedua, harus jelas dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Dan yang ketiga, soal-soalnya harus bisa dibuatkan sesuai dengan bentuk soal dan indikator yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen-komponen di dalam kolom matrik, yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada indikator pembelajaran, ialah penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang ketiga, materi. Dan yang keempat, ada teknik penilaian, yaitu metode atau cara penilaian yang dapat digunakan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang proses dan produk belajar peserta didik. Dan yang kelima, ada jenjang pengetahuan. Dan yang keenam, ada nomor soal. Setelah kita mengetahui pengertian dan macam-macam komponen dari kisi-kisi soal, baiklah, langsung saja kita praktekkan. Di sini kami memilih kompetensi dasar 2.3, menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Dari kompetensi dasar tersebut dikembangkan menjadi indikator pembelajaran. Di sini kami mengambil indikator 2.3.1, yaitu menjelaskan hakikat demokrasi. Kata kerja operasional di tingkat kognitif 1, di mana pemahaman siswa hanya untuk mengetahui saja. Dan kami juga mengambil materi tentang hakikat demokrasi dengan bentuk soal, pilihan ganda, dan jenjang pengetahuan C1. Dan kami akan mencontohkan bentuk soal dari pilihan ganda dari soal demokrasi yang kami pilih, yaitu istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, di mana demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pilihannya A. Pemerintah, B. Negara berdaulat rakyat, C. Bangsa-bangsa, D. Negara-negara, dan E. Pemerintah. Di sini jawabannya yaitu E. Pemerintahan. Kratos yang berarti pemerintahan. Dalam teknik penulisan soal itu, kita tidak boleh sembarangan dalam menuliskan soal. Misal, kita membuat soal pilihan ganda, maka dalam option atau pilihan jawaban tidak boleh sembarangan. Maksudnya di sini, dalam option tersebut harus berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang telah menjelaskan bagaimana menyusun kisi-kisi soal terhadap kompetensi dasar 2.3 yang berupa menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani, dan indikator pembelajaran 2.3.1 menjelaskan hakikat demokrasi, dan 2.3.2 mendeskripsikan hakikat masyarakat madani, di mana
kedua hal tersebut, tujuan penilaian atau jenjang pengetahuannya itu hanya di C1. Sekarang saya akan melanjutkan bagaimana menyusun kisi-kisi soal untuk tingkat yang lebih tinggi, yaitu pada tingkat C4. Di indikator pembelajaran 2.3.3 menganalisis pelaksanaan demokrasi yang diterapkan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, di mana dilanjutkan dengan 2.3.4 menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerahnya. Artinya, di sini kita menggunakan tingkatan pengetahuan untuk C4. Dari kedua indikator tersebut, kita dapat melihat bahwa untuk indikator pembelajaran 2.3.3 menganalisis pelaksanaan demokrasi yang diterapkan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, itu membahas tentang materi pelaksanaan demokrasi yang diterapkan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Teknik penilaian yang kami gunakan itu adalah teknik penilaian uraian, di mana jenjang pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa itu adalah C4. Sedangkan untuk nomor soal itu adalah nomor soal 1 sampai 5. Nah, untuk indikator pembelajaran 2.3.4 menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerahnya, kita akan membahas materi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Nah, untuk teknik penilaian yang kami pilih itu adalah esai. Untuk jenjang pengetahuannya itu C4, di mana di dua indikator pembelajaran ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis. Karena kita sudah memasuki teknik penilaian Hodge. Baik, langsung saja lihat soal yang kami telah buat. Nah, di sini untuk soal uraian, soal nomor 1, di masa awal kemerdekaan Indonesia masih dihadapkan dengan perlawanan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, sehingga pelaksanaan demokrasi di masa itu tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hal di atas, jelaskan mengapa Indonesia di masa itu menjalankan sistem demokrasi yang tidak berjalan dengan baik dan cenderung absolut. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, siswa diminta untuk memahami pelaksanaan demokrasi di masa itu terlebih dahulu. Setelah itu, siswa harus mampu mengetahui mengapa sih kedatangan Belanda bisa membuat pelaksanaan demokrasi di masa itu cenderung tidak berjalan dengan baik dan cenderung absolut. Nah, seperti itu contohnya. Untuk 3.4, bagaimana sih contoh soal yang kami buat? Soal nomor 1, kami memilih pada pemilihan umum presiden di tahun 2019 telah ditemukan salah satu kecurangan berupa pencoblosan suara untuk paslon nomor 1 di Kota Sekayu. Hal tersebut membuktikan lemahnya pengawasan masyarakat dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu. Berdasarkan cerita tersebut, menurut Anda, bagaimana seharusnya peran masyarakat agar kecurangan-kecurangan tersebut tidak menggoyahkan sistem demokrasi Indonesia? Nah, di dalam soal ini, siswa karena letak sekolah yang kami pilih itu adalah diletaknya di Sekayu, jadi kami membahas tentang kecurangan yang terjadi di Sekayu. Nah, sebelum menjawab ini, siswa harus terlebih dahulu memahami bagaimana sih peran yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam mengawal sistem demokrasi Indonesia. Nah, lalu setelah mengetahui dan memahami partisipasi masyarakat yang baik itu seperti apa, baru siswa bisa menjawab peran masyarakat dalam mengatasi kecurangan-kecurangan yang dapat menggoyahkan sistem demokrasi Indonesia. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe.